Kembali lagi di channel Akbar Pen 136. Di video kali ini kita akan belajar Rust dari kesalahan seputar if conditional. Untuk itu langsung kita mulai. Baik teman-teman, di file if1.rs di sini ada kesalahan di baris yang kelima, yaitu function bigger-nya kita itu sebenarnya memiliki return type integer 32. Jadi sesuai dengan deskripsi yang diberikan, lengkapi fungsi bigger di sini untuk mengembalikan nilai yang lebih besar antara dua nilai, yaitu disimpan di dalam variabel A dan variabel B. Jadi parameter ini sama-sama integer 32 untuk variabel A dan variabel B, dan dia return integer 32. Untuk itu kita dengan mudah melakukan if kondisional di sini. Berarti teman-teman tidak perlu melakukan tidak perlu memperhatikan bagian tes di sini di Rust. Kita bisa langsung aja membuat kondisional pertama, yaitu if di sini if A, jika variabel A lebih besar dari B, maka teman-teman bisa return A seperti ini, atau cukup A aja, ekspresi seperti ini. Else dia akan returnnya B seperti ini. Ya, cukup sederhana melakukan if conditional di Rust. Baik, sekarang kita coba save terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada kesalahan lagi, jadi kita bisa maju ke bagian yang kedua. Ya, kita hapus dulu bagian ini untuk masuk ke bagian berikutnya. Teman-teman, dukung channel Akbar Pen 136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Baik, di file yang berikutnya yaitu if2.rs. Jadi ada kesalahan di situ, tepatnya di baris yang ke-13. Step pertama, ya tentu kita harus berhasil di-compile, kemudian ada fungsi di bagian tes di sini ya guys, namanya bar_for_files di situ ya, kemudian ada default to bus. Oke, di sini ada. Kalau kita buka ini, teman-teman sekali lagi tidak perlu memperhatikan detail tentang bagian tes di Rust ini. Jadi intinya kalau inputannya fish untuk fungsi fish_if_foo, maka nilai outputnya itu atau returnnya itu harus foo gitu ya, seperti ini. Jadi inputannya fish, ini fish, maka return value-nya harus foo, dan ternyata ini sudah berhasil dilakukan sebagai sampelnya. Kemudian kalau kita input nilainya nilainya berupa fast di sini sebagai argumen untuk fungsi fish_if_foo, maka return value-nya bar di sini. Jadi kalau kita lihat di sini else-nya cuma satu dan itu keliru, dan kelirunya juga beda type juga ya guys. Return-nya ini integer 32, asumsinya default dari Rust itu sendiri. Namun di sini reference ter di sini ya. Jadi kita harus koreksi juga itu. Tapi untuk saat ini kita tambahkan inputan untuk mengecek foods di situ. Else dengan else if di sini. Oke, else if fish sama dengan fast di situ ya. Kemudian returnnya berupa saya cek dulu bar. Kemudian terakhir dia kalau ada inputannya selain 2 ini, maka defaultnya nilai return value-nya berupa buzz, literally anything.
Jadi tentu dengan itu else ini harus buzz. Oke, kita lihat dulu outputnya apakah benar seperti ini. Kita simpan dan lihat hasil kompilasinya. Oke, ternyata ini sudah berhasil kita lakukan ya guys, untuk dua. Jadi if di Rust sederhana saja ya guys, menggunakan if, else if, ataupun juga else. Sebenarnya nanti kita bisa juga menggunakan pattern matching di situ ya, tapi di luar dari video ini. Dan sekali lagi juga kita tidak menemukan saat ini ya, untuk versi sekarang Rust itu menggunakan ekspresi switch kayak di bahasa pemrograman yang lain, switch case seperti itu ya, tidak ada. Jadi kita hanya mengandalkan ini saja, dan rasanya sih apa-apa untuk itu. Oke, jadi untuk berikutnya, kalau kita hilangkan ini, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian quiz ternyata di sini. Jadi saya save saja. Nah, seperti ini terlihat ya guys, of exercise quiz 1 itu ada di bagian bawah di sini. Dan juga no hints di sini ya, tidak ada petunjuknya. Intinya kita bermain dengan variables, function, dan sebenarnya juga ada if conditional juga di quiz kali ini ya guys. Jadi teman-teman bisa pause dulu video ini, dan sebagai challenge teman-teman bisa uji coba apakah pemahaman teman-teman sudah memenuhi dari keinginan di quiz 1 ini sehingga berhasil melakukan kompilasi. Jadi mungkin teman-teman silakan pause untuk mengerjakan quiz kali ini ya guys. Baik, kita mulai dari bagian deskripsi bagian quiz 1.rs di sini. Intinya Mary mau beli apel, kemudian harganya itu normalnya 2. Oke, tapi kalau kita beli lebih dari 40 apel, maka harganya itu 1. Berarti kita disuruh bikin function, put your function here. Di bawah ini terlihat. Jadi kita intinya melakukan pembuatan fungsi fn dengan nama, kalau kita lirik ke bawah di bagian test section di sini, nama fungsinya calculate apple price. Jadi saya copy aja seperti ini. Oke, kemudian kalau kita cek di bagian test section ini lagi ya, di sini dia ada argumen tambahan dengan nilainya itu type-nya kira-kira integer 32. Kita bikin default saja, sepakat seperti itu. Berarti di sini fungsi ini memerlukan satu parameter saja, misalkan jumlah apel atau jumlah saja saya sebut sini, dengan type-nya saya bikin aja di integer 32. Kemudian kalau kita sekali lagi kita perhatikan di bagian test section di sini, yaitu assert underscore eq di sini ya, dengan makronya, yaitu dia ingin membandingkan apakah sama ini 70 dengan price 1 di sini. Berarti fungsi calculate ini butuh return dengan data type kira-kira sama lah ya dengan definisi yang kita lakukan di sini, integer 32. Berarti fungsi ini perlu return dengan data type-nya berupa integer 32 seperti itu. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke bagian deskripsi ini tentang if conditional tentunya ya. Karena kalau lebih dari 40 harganya jadi 1. Berarti kita menggunakan if jumlah lebih besar dari 40. Dalam hal ini kita returnnya 1 kali jumlah. Nah, seperti itu aja ya guys. Sedangkan sisanya else di sini harga normal kita pakai 2 kali jumlah. Nah, seperti ini. Seperti ini aja.
kelihatannya, tapi kita buktikan dulu dengan save ini, kemudian lakukan kompilasi tentunya otomatis. Jadi langsung saja saya coba save dan kita lihat hasilnya. Ya, sepertinya berhasil ya guys, tidak ada kekeliruan kali ini untuk fungsi calculate_apple_price. Baik, kalau teman-teman masih penasaran atau masih punya pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan ataupun juga masukan buat saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar PN136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.